Jadi, di mana lebih tepatnya di negara berkembang Partai Komunis Cina berinvestasi. Pada tahun 1998 dan 1999 saja, China National Petroleum Company (CNPC) menghabiskan lebih dari 8 miliar US dollar untuk membeli konsesi minyak dan gas di Sudan, Venezuela, Irak, dan Kazakhstan. Pada Juli 2003, perusahaan itu membayar 350 juta US dollar untuk beberapa kilang minyak di Aljazair. Di Ekuador, banyak perusahaan Amerika Serikat dan Eropa yang bosan dengan korupsi yang terus-menerus di perusahaan minyak negara Petro Ekuador. Pada akhirnya, perusahaan Amerika Serikat dan Eropa meninggalkan negara itu. Jadi masuklah Partai Komunis Cina. Pada akhir 2004, perusahaan-perusahaan minyak negara telah menghabiskan sekitar 100 juta US dollar untuk pengeboran dan eksplorasi minyak di negara itu. Tampaknya tidak terganggu oleh lingkungan kerja. Di Pakistan, Partai Komunis Cina membangun sebuah pelabuhan di kota pesisir Gwadar yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengirim minyak dan gas Asia Tengah ke Cina. Partai Komunis Cina menyumbang 198 juta US dollar melalui pinjaman dan dana hibah. Setidaknya ini adalah jumlah resmi. Pakistan menyumbang hanya 50 juta US dollar. Lalu 500 pekerja Tiongkok bekerja di lokasi pada puncak konstruksi pada tahun 2002. Pelabuhan ini diresmikan pada awal 2007. Di Myanmar, CNOOC memimpin konsorsium yang menandatangani kontrak pembagian produksi untuk eksplorasi minyak dan gas dengan perusahaan minyak dan gas Myanmar milik negara pada tahun 2004. Konsorsium itu berencana untuk mengeksplorasi minyak di negara bagian Rakhine Barat Myanmar. Myanmar diyakini memiliki cadangan gas 87 triliun kubik dan cadangan minyak yang dapat dihasilkan 3,2 miliar barel. Di Indonesia, Partai Komunis Cina telah banyak berinvestasi di sektor minyak. Sekarang merupakan produsen minyak asing terbesar di Indonesia. Sektor yang secara tradisional didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, CNOOC menghasilkan 585 juta US dollar untuk produsen minyak Repsol Indonesia. Pada tahun 2002, perusahaan membayar 275 juta US dollar untuk 12,5% dari proyek tangguh BP di Irian Jaya pada tahun 2003. Dan PetroChina, anak perusahaan CNPC, mengakuisisi Devon Energy di Indonesia dengan harga 262 juta US dollar pada tahun 2003. CNOOC dan PetroChina sekarang menyumbang 12% dari output harian Indonesia. Ketika para investor Amerika Serikat menarik diri, seringkali mengutip kurangnya ketepatan hati pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi. Partai Komunis Cina telah masuk. Ini adalah gambaran umum yang telah terjadi di Indonesia.